saya nggak mau bilang bahwa visinya Gus Dur adalah pluralisme ya, karena it's not. Oke. Gus Dur bukan bapak pluralisme. Kalau buat saya akan tekankan itu. Toleransi itu apa sih ukurannya? Maka saya cuma mau bilang toleransi nggak usah diomongin panjang-panjang Pak. Yeah. Toleransi itu cuma satu, dilakuin. Dan ketika kita bicara bonus demografi, dilakuinnya gimana? Ya kolaborasi. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya sebagai host Satu Cerita untuk Indonesia sebenarnya mengajak untuk setiap kita semuanya boleh menelusuri di setiap sisi aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Ternyata ada ribuan orang-orang sederhana yang melakukan sesuatu untuk komunitasnya, untuk kotanya, untuk bangsanya. Disinilah peranan daripada Satu Cerita untuk Indonesia, tidak sekedar podcast saja, tapi mengajak untuk setiap kita, para pemimpin secara individu, para people in the marketplace, business, dan juga gereja, untuk mempersembahkan cerita-cerita kita untuk Indonesia. Untuk itulah selama 2 tahun ini saya bersama-sama dengan tim untuk menginterview, untuk melihat sekaligus meneropong bagaimana peranan daripada masyarakat di Indonesia ini supaya kita bisa benar-benar menuju Indonesia emas. Suatu hari ditanya, siapakah saudaraku ini? Lalu The Master mengatakan, kamu ingat pada waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Pada waktu aku haus, kamu memberi aku minum. Pada waktu aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Pada waktu aku di penjara, engkau menengok aku. Lalu semua pada terkejut, kapan kamu mengalami itu semuanya, Master? Dan ini adalah pertanyaan yang perlu untuk kita jawab, gereja Tuhan, untuk kita bersama-sama merawat orang-orang yang ternyata ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita, sehingga kita boleh menjadi the church that Jesus built, untuk berada di landscape yang baru, 4 tembok kita, dan kita bersama-sama melukis Indonesia dengan cerita-cerita daripada orang-orang yang memberi makan, orang-orang yang memberi minum, orang-orang yang memberi pakaian supaya mereka tidak telanjang, orang-orang yang merawat pada waktu mereka keluar penjara diberikan sebuah kesempatan. And this is opportunity untuk kita semuanya, untuk bersama-sama berkarya, untuk menjadikan Indonesia menjadi Indonesia Emas 2045. Yang percaya katakan amin. Dan saya akan bersama-sama ditemani sebenarnya 3 orang, tapi 1 orang karena dia staf khusus presiden berhalangan di Bali stuck. Dan 2 orang ini tidak kalah pentingnya, dan mereka adalah heroes-heroes, pahlawan-pahlawan sejati yang sedang melukis, sudah melukis dan sedang melukis untuk membuat satu cerita untuk Indonesia. 2 narasumber yang handal sekali dan cantik-cantik, yang satu sudah menikah, yang satu masih single, dan Anda bisa menentukan pilihan Anda sendiri, yaitu sama-sama yuk kita sambut Mbak Inaya Wahid dan Mbak Ji Sanjaya. Apa kabar nih Mbak Ina, Mbak Ji semuanya? Ini teman-teman kita di IFJF Conference ini adalah para pemimpin, pengusaha, mereka juga pemimpin gereja, mereka di masyarakat, ada yang college dan sebagainya. Dan kalau saya kenalkan Inaya Wahid gitu ya. Semua nggak ngerti apa-apa. Oh iya, tapi begitu saya ngomong Inaya Wahid, putri keempat Presiden Gus Dur. Semua kata, oh gitu. Gimana itu? Gimana Mbak Ina, perasaannya gimana kalau nggak ada Gus Durnya kelihatannya you are nobody gitu? Gini ya, ternyata rasanya jadi minoritas. Tapi nggak apa-apa Pak. Saya senang banget bisa kesini. Apalagi Pak Jimmy dan segala macam, saya dikenalin kepada banyak sekali pastor ya di sini ya, para pastor. Saya ini emang lagi ngelobi orang dalam biar nanti bisa masuk surga gampang gitu ya. Iya. Mbak Ina nggak usah ngelobi sih. Iya, ini bukan topik kan, bukan topik khusus itu ya. Ini personal nih. Jadi nggak usah lobby. Kan Mbak Ina masih single. Terus kenapa Pak? Kok terus kenapa? Terus kemana? Terus lah gitu ya. Iya gitu Pak. Jadi Mbak Ina kalau single ya, lalu insya Allah menikah dengan pastor, langsung dapat akses. Loh, Pak,
Saya ini Pak datang ke sini, emang kenapa? Bapak pikir saya mau datang ke sini karena Pak Jimmy yang ngundang? Enggak, karena saya udah kalkulasi. Wah ini potensial nih buat dibikin login nih. Besar-besar. Enggak bercanda. Iya, bercanda. Mbak Ji mungkin Mbak Ji Sanjaya bisa ceritakan siapa Anda, mungkin teman-teman. Mbak Ji ini seorang founder daripada Creativity, seorang kurator yang handal, dan dia bisa mengekspresikan khususnya untuk anak-anak yang mengalami pelecehan seksual, dibullying dan sebagainya dalam lukisan demi lukisan, dan karya-karyanya hebat sekali. Dan saya kira Anda perlu mengenal apa yang dilakukan oleh Mbak Ji Sanjaya. Mbak Ji bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda? Halo, selamat pagi semuanya, salam. Saya udah kenal lama Mbak Inaya, emang orangnya suka guyon. Jadi kalau saya memang basicnya adalah kurator independen, mungkin ibu bapak sekalian belum tahu kurator itu apa, tapi khususnya saya adalah kurator fine art. Jadi biasanya mengkurasi karya, baik itu di museum yang dikelola pemerintah di bawah naungan Kemendikbud, atau galeri-galeri baik nasional maupun internasional. Atau kita biasanya ada pertukaran budaya di beberapa negara. Nah kebetulan di tahun lalu saya pernah juga diundang sama Pak Jimmy gitu di Jakarta. Itu untuk speak up, kita mengangkat memang 3 dosa besar dunia pendidikan. Yang memang bisa di Google. Itu udah ada gitu dari Mas Nadiem Makarim. Nanti kita bahas lah ya 3 dosa besar dalam pendidikan. Saya kira audiens perlu mengerti itu ya. Kadang-kadang kita nggak cuma mengajar saja. Betul. Tapi sekarang yang dilakukan oleh Mbak Ji sendiri apa saat ini? Nah akhirnya tahun ini saya membuat yayasan namanya Kids Binale Indonesia. Nah Kids Binale, sebenarnya kata Binale itu adalah event 2 tahunan yang di dunia juga menyelenggarakan itu. Tapi biasanya mereka kota, misalnya kayak di Indonesia Jakarta Binale, Jogja Binale dan lain sebagainya. Di luar negeri juga ada. Nah akan tetapi kalau di sini saya membawanya anak-anak dan remaja, makanya saya membuatnya namanya adalah Kids Binale Indonesia. Dan anak-anak menjadi platform untuk advokasi, mengkritisi dan juga menjadi agen perubahan, mengangkat isu-isu terkini melalui seni dan budaya. Gitu Pak. Tangan, thank you Mbak Ji itu ya. Seorang ibu rumah tangga dan memberikan kehidupannya untuk mengangkat orang-orang yang mengalami bullying, pelecehan seksual dan sebagainya. Nanti kita akan membahas 3 dosa besar. Mbak Ina kembali itu ya, jadi gimana sih mungkin teman-teman ingin tanya, jadi anak presiden itu dapat privilege lah mungkin ya. Oh ya jelas dong. Iya kan, jadi kalau kita nih dari sisi teman-teman minoritas kalau melihat Gus Dur itu sebagai bapak kita, ya kan, nggak cuma bapak 4 putrinya aja, tapi sebagai kita bapak karena dia memperjuangkan minoritas, pluralisme, juk-juknya juga luar biasa. Jadi jujur saja privilege apa sih waktu dikatakan gua anak Gus Dur? Waktu ngomong saya anak Gus Dur, privilege-nya apa? Saya punya 2 privilege. Pertama privilege sebagai anak presiden, gitu ya, sebagai anak presiden Gus Dur dan sebagai Gus Dur, sebagai anaknya Gus Dur. Itu 2 privilege yang berbeda, gitu. Dan sebenarnya privilege sebagai anaknya Gus Dur itu lebih tinggi karena hitungannya sama Tuhan, gitu kan. Karena basisnya agama. Misalnya sama orang-orang NU gitu. Wah, itu udah jelas tuh gitu. Meskipun ya kadang suara saya nggak dianggap karena mereka karena buktinya mereka tetap milih ngambil tambang. Tapi minimal saya nggak bakal diapa-apain gitu. Begitu juga, jadi gini, waktu mungkin Bapak Ibu atau kakak-kakak mungkin lebih banyak tahu waktu pemilu kemarin, sepanjang pemilu ada banyak joke-joke saya yang keluar gitu ya di TikTok, di Instagram gitu-gitu, di sosial media gitu. Ibu saya tuh sampai gini, kamu tuh nggak takut ya? Kamu nggak takut ditangkap atau apa? Saya bilang gini, Mah, kalau aku sebagai anaknya Presiden Wahid takut ditangkap, orang lain terus gimana? Gitu. Jadi itu privilege-nya. Saya ngerasa bahwa saya punya tanggung jawab untuk bicara. Gitu.
saya rasa saya punya privilege itu, maka itu yang saya gunakan. Dan ngomongin privilege, sebenarnya saya belajar banyak dari ayah saya. Ayah saya itu orang paling privilege lah se-Indonesia, nggak ada yang ngalahin, nggak ada yang ngalahin. Bayangin ya, ayah saya ini laki-laki, ya kan? Laki-laki itu privilege-nya lebih besar daripada yang lain. Laki-laki nggak mengalami femisida misalnya, nggak mengalami diskriminasi dan segala macam, itu satu. Yang kedua, ayah saya orang Jawa. Sebagaimana kita tahu orang Indonesia, Jawa adalah kunci, ya kan? Yang ketiga, kunci kehidupan. Yang ketiga, kunci hidup enak di Indonesia. Yang ketiga, ayah saya Muslim. Ini yang kalau saya bilang di Indonesia, ini udah udah 3 poin. Iya, gitu. Laki-laki, Jawa, Muslim. Dan Muslimnya nggak sembarang Muslim ayah saya. Ayah saya bukan Ahmadiyah yang kalau mau ibadah diem-diem gitu, karena nggak dapet tempat. Atau ayah saya bukan Syiah yang dikejar-kejar gitu misalnya sama kelompok yang lain gitu. Iya. Ayah saya NU gitu, mayoritas di Indonesia. Dan nggak cuman itu aja, ayah saya ini di NU gitu. NU-nya juga bukan anaknya kepala ranting gitu, desa Bojong Gede gitu misalnya, bukan. Yeah. Ayah saya cucunya langsung dari pendiri. Wow. Coba kurang privilege apa ayah saya? Yang bagian dikeplokin bukan bagian privilege-nya. nanti. Terus, ayah saya pendidikannya tinggi di luar. Ayah saya sekolah di Al-Azhar Mesir ya. Al-Azhar yang asli bukan KW yang di blok. Yang original di Mesir gitu ya. Meskipun sekolah ya saya bilang ya, bukan lulus. Karena sekolah sama lulus beda. Ayah saya nggak lulus dari Mesir. Meskipun dari Al-Azhar Mesir. Meskipun kalau kita sekarang buka websitenya, di deretan alumni itu akan ada foto ayah saya gitu ya. Tapi sebenarnya nggak lulus, lulusnya dari Baghdad, Irak. Nah, terus kemudian ayah saya anaknya menteri, kurang apa, kurang privilege apa. Tapi yang saya pelajarin dari ayah saya adalah dengan semua privilege-nya, ayah saya menyadari bahwa privilege itu artinya apa sih? Identitas yang diistimewakan. Artinya apa? Kalau ada identitas yang diistimewakan, maka ada identitas lain yang tidak punya privilege. Dan yang beliau lakukan adalah menggunakan semua privilege-nya untuk mereka yang suaranya tidak kedengaran. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Wow, luar biasa. Jadi itu privilege yang nggak didapatkan banyak orang lah di Indonesia itu ya. Walaupun privilege itu nggak digunakan seutuhnya semuanya oleh Mbak Ina. Enggak lah. Harusnya kalau Gus Dur kan mau cari mantu gampang. Ya kan untuk putrinya gitu. Ini memang benar, ini memang masih single teman-teman gitu ya. Karena kemarin tuh saya di ojok-ojok ini buat retreat single gitu ya. Lah ini langsung nggak usah buat, langsung ada tokohnya itu ya. Nanti diceritakan setelah terakhir lah ya supaya dessertnya lebih enak lagi ya. Mbak Ji, kalau kita bicara 3 dosa pendidikan, karena seringkali kalau kita jumpai gereja ini kan selalu terlibat dalam pendidikan. Walaupun sekarang banyak gereja atau Christianity yang pendidikannya jadi industri, bukan sebagai satu edukasi yang pelayanan. Jadinya kalau sekolah Kristen mahal itu kita mengalami tantangan yang besar. Mungkin bisa ceritakan sih 3 dosa besar di dalam dunia pendidikan. Jadi sebenarnya ini tuh sudah digaungkan juga sih dari Kemendikbud ya. Cuman saya nggak tahu harus sampai root gitu ya, akar gitu. Karena 3 dosa besar itu adalah kekerasan seksual, perundungan, bullying, dan intolerance. Gitu. Jadi kasus kekerasan seksual khususnya apalagi di daerah-daerah, mohon maaf saudara-saudara kita yang di Papua itu banyak sekali yang tidak
terkuak gitu. Karena dengan akses teknologi juga yang kurang dan lain sebagainya gitu. Dan banyak hal lah gitu karena adat dan lain sebagainya gitu. Lalu bullying juga sama. Banyak sekali kasus bullying itu terjadi anak-anak ABK, neurodivergence dan juga difabel. Itu banyak terjadi tapi mereka tidak bisa tuh bicara atau meluapkan dan lain sebagainya. Lalu intoleransi juga bahwa sebenarnya intoleransi itu juga sebenarnya harus mendapatkan pendidikan itu di dalam rumah maupun di luar rumah baik sekolah dan lain sebagainya. Karena sebenarnya sekolah kan udah rumah kedua anak-anak gitu. Karena setengah hari tuh anak-anak tuh ada di sekolah gitu. Nah mereka juga harus diajarkan bagaimana toleransi itu harus tinggi gitu. Jadi sebenarnya ini tuh bukan masalah antara anak dan guru, tapi sebenarnya ini masalah kita bersama. Gimana kita mau next generation kalau anak-anaknya aja sekarang tuh udah bermasalah gitu. Baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Sehingga kita harus bergandengan tangan bersama untuk stop 3 dosa besar ini. Atau mengurangi setidaknya. Walaupun saya tahu Nusantara ini kan luas ya, Sabang sampai Merauke gitu. Tapi kita memberikan hak anak dan juga remaja untuk menyuarakan. Tapi tidak untuk dibungkam. Gitu Pak. Jadi saya masih ingat waktu setahun yang lalu ya, saya mengunjungi di Galeri Mbak Ji sendiri kan ya. Itu teman-teman ada satu bilik, lalu Anda bisa mendengarkan tuh cerita pengakuan daripada anak-anak kecil yang mengalami atau remaja yang mengalami pelecehan seksual. Mereka direkam, tidak ada identitasnya, itu suara aslinya ya. Mereka memberikan pengakuannya dan itu sangat moving sih ya. Di Indonesia kurang lebih hampir 25.000 lah yearly ya. Anak-anak mengalami pelecehan seksual dan peranan Mbak Ji ini sangat penting sekali sih ya. Gimana tuh idenya kok sampai akhirnya bisa mengumpulkan suara begitu, direkam dan itu suara otentik. Lalu bisa yang cukup moving ini mereka akhirnya speak up membuat lukisan-lukisan tentang pengalaman buruknya lah kurang lebih quote unquote ya. Jadi kalau misalnya saya buat bilik aman kan seperti pengakuan dosa sebenarnya. Gitu. Nah jadi itu sebenarnya saya mengkritisi sebenarnya orang yang berbuat itu harusnya mengaku dosanya gitu. Bagaimana impactful ke anak-anak dan remaja yang mohon maaf mengalami kekerasan seksual itu sampai mati Pak. Mereka nggak bakalan lupa gitu dan bisa jadi bunuh diri dan lain sebagainya gitu. Dan apalagi misalnya sampai hamil gitu. Bagaimana dia melahirkan dan lain-lain gitu. Nah di situ memang itu cukup miris sih. Tapi akhirnya mereka merekam suara walaupun tidak ada nama karena mereka juga masih malu dan sampai sign kontrak gitu ke mereka. Jadi sebenarnya kasus pelecehan seksual ini bukan terjadi perempuan aja ya, tapi laki-laki juga mengalami gitu. Nah jadi sebenarnya bukan cuman gender perempuan tapi laki-laki juga. Nah itu yang sebenarnya kita juga misalnya kita di transportasi umum, kita juga mulai berani gitu untuk atau direkam dan diviralkan lain sebagainya. Sehingga kasus-kasus itu tuh juga orang-orang tersebut juga malu gitu. Tapi kalau memang kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah bukan berarti anak-anak ini juga maaf mungkin saya bilangnya bandel. Tapi kita juga harus merangkul gitu. Dia terjadi kenapa? Apakah dia juga dibullying atau di rumahnya keluarganya divorce dan lain sebagainya. Justru malah harus kita rangkul sehingga anak yang membullying ini juga bisa menjadi agen perubahan dan menyadari bahwa oh ya saya perlakuan seperti itu menyakiti hati orang, membuat orang trauma sehingga dia juga bisa menjadi agen perubahan gitu Pak. Wow. Salut banget, tepuk tangan dong teman-teman. Ini ngumpulin ratusan ribuan suara di bilik aman ini nggak mudah. Waktu saya di sana ya, saya nggak kenal siapa mereka, tapi begitu dengerin 5 menit aja, Anda nggak bisa keluar diem. Nggak sekedar mencucurkan air mata, tapi I want to do something for the next gen. Mbak Ina kalau ngelihat ini semuanya saya kira Mbak Ina juga moving lah ya, lihat anak-anak. Tapi mungkin teman-teman perlu diceritakan Gus Durian. Ini karena kita semuanya pasti seluruh dunia lah, siapa yang nggak kenal Gus Dur sih ya. Bisa ceritakan nggak gimana dan apa sih Gus Durian itu sendiri?
Gus durian itu adalah satu spesies durian. Bukan. Jadi alkisah. Blackthorn atau musangking gitu ya. Ini duriannya lain karena yang lain kalau makan itu harus minum obat gitu kan. Tapi kalau Gus durian diterima, dimakan, memberi semangat. Amin. Itu lain. Tepuk tangan dulu dong teman-teman, ngasih semangat. Silakan Mbak, gimana Mbak Ina? Iya, jadi alkisah dulu ketika Gus Dur meninggal gitu ya, setelah Gus Dur meninggal itu banyak sekali teman-teman dari berbagai kelompok gitu ya. Berbagai kelompok, terutama kelompok-kelompok minoritas itu yang datang ke keluarga. Terus bilang, sekarang setelah Gus Dur nggak ada, lalu siapa yang nemenin kami? Siapa yang ada bersama kami gitu, yang akan memperjuangkan kami? Karena Gus Dur itu kalau tadi kita ngomongin privilege gitu ya, ada satu quote sahabatnya Gus Dur, namanya Gus Mus, seorang kiai besar juga gitu ya. Itu dia selalu bilang gini, kalau orang berdiri gitu ya, misalnya orang Kristen gitu, dia berdiri untuk kepentingan Kristen dan kemudian misalnya kelompok A berdiri untuk kepentingan kelompok A gitu ya, seseorang dari kelompok A, itu banyak. Tapi orang yang mau berdiri untuk kepentingan kelompok yang lain itu nggak banyak. Dan salah satunya Gus Dur gitu. Jadi ketika Gus Dur nggak ada, terus banyak dari kelompok-kelompok itu yang bilang, terus kita sama siapa? Nah kayak misalnya ini ya gitu, dengan teman-teman Papua misalnya gitu dan segala macam. Yang selama ini selalu nggak didengar suaranya gitu, kebutuhannya apa dan selalu dianaktirikan gitu. Nah lalu kita juga bingung ya. Karena waktu itu kakak saya bilang, gimana nih kita cari aja yuk orang kayak bapak gitu. Terus dia bilang gini kakak saya, bapak nih susah, bapak ini kan orang satu tapi energinya kayak 1.000.000 orang gitu. Gimana nyarinya orang yang kayak gitu kan. Terus saya bilang, ya udah sih kalau kita nggak bisa nyari yang 1 orang itu, kita cari 1.000.000 orang aja. Terus kakak saya bilang, ya udah yuk kita cari yang 1.000.000 orang itu. Wow. Gitu. Jadi itu yang Jadi itu yang kemudian dilakukan oleh keluarga. Kami kemudian mengekstrak sebenarnya apa sih pemikiran-pemikiran Gus Dur sampai beliau itu jadi kalau orang bilang kemudian jadi champion of democracy misalnya. Jadi yang kalau tadi Pak Jimmy bilang, oh ini bapaknya semua orang gitu. Agak ini juga ya, saya shock juga ya gitu. Kayak waduh ini ngasih makannya gimana kalau semua anaknya gitu. Terus, tapi ketika Gus Dur sampai punya label itu, apa sih yang ada di kepala beliau? Jadi itu yang kemudian kami lakukan, kami mengekstraksi pemikiran-pemikiran beliau, kami kumpulkan sahabat-sahabatnya, lalu kami kemudian mengekstrak itu jadi 9 nilai gitu ya. Ada ketauhidan gitu bahwa apapun yang dilakukan oleh Gus Dur basicnya adalah kecintaan terhadap Tuhan gitu ya dan nilai-nilai Tuhan. Lalu kemudian ada ada kesederhanaan, ada banyak, nanti silakan di googling karena saya sendiri nggak hafal gitu. Aduh ketahuan KW. Ketahuan KW. Terus, jadi itu yang kemudian kami lakukan, kami kumpulkan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai, saya percaya dengan nilai-nilai Gus Dur dan saya mau memperjuangkan supaya itu tetap ada dan memperjuangkan visinya Gus Dur untuk tetap tercipta di Indonesia. Gitu. Wow, jadi Mbak Ina kalau melihat visi daripada Presiden Gus Dur sendiri ya, pluralisme dan intoleransi itu. Bagaimana Anda sebagai young generation, Inaya Wahid melihat intoleransi di Indonesia sendiri? Iya gini, saya nggak mau bilang bahwa visinya Gus Dur adalah pluralisme ya, karena it's not. Oke. Gus Dur bukan bapak pluralisme. Kalau buat saya akan tekankan itu. Buktinya gini, waktu sebelum Gus Dur meninggal gitu ya, Gus Dur bilang nanti di makam saya ditulis ya gitu. Here lies a humanist gitu. Bukan here lies a pluralist gitu ya. Oke. Kenapa saya bilang Gus Dur bukan bapak pluralis? Dia humanist. Dan plural itu adalah bagian dari kemanusiaan. Ketika kita bicara kemanusiaan, pasti dia beragam. Jadi nggak mungkin enggak. Itu dulu Pak.
Jadi kalau Siap, kita izin mau salah. siap salah. Betul. Lanjut. Jadi kalau misalnya tadi Pak Jimmy nanya, terus gimana konteksnya gitu? Hari ini ya pastikan Iya, ya, iya. anak muda ngeliatnya gimana? Ya kita berpegang teguh pada nilai-nilai universal gitu. Lah kan ini kan kalian teman-teman semua nih, teman-teman muda ya, saya Iya, nggak berani ngomong sama yang tua. Ini teman-teman muda, kalian di sini lagi ngomongin nilai-nilai Kristus loh. Udah jalanin aja itu. That's basically it. Sudah. Wow. Jadi kalau kita bicara mungkin gak sih nilai-nilai Kristus itu dijalani di bumi Indonesia ini? Ya mungkin Pak, mungkin banget. Berarti salah kita ya, kita nggak menjalani nilai-nilai Kristus. Iya. Ini orang-orang sini memang perlu bertobat nih. Ya toh? Saya siap meloginkan Pak. Enggak. Saya senang bergabung di sini Pak. Soalnya saya kalau di grup sebelah, kalau di grup saya Pak, kuotanya udah banyak. Siapa tahu saya bisa ke surganya pakai sini, mungkin kuotanya masih lebih sedikit gitu. Siap. Saya gini, saya beberapa hari yang lalu tuh nonton satu reels yang dia bilang gini, Jesus itu kalau hari ini dia turun ke dunia, jangan-jangan dia followernya nggak banyak. So saya mikir, iya jangan-jangan Muhammad juga gitu ya. Karena ketika kita bicara tentang, gini, saya Muslim, saya nggak bisa ngomong tentang Jesus ya, saya nggak punya kewenangan untuk itu. Tapi saya sangat percaya, ketika setiap misalnya teman saya yang Kristen atau Pak Jimmy deh ngomongin soal Jesus, yang saya ada dalam kepala saya, apa bedanya dengan Muhammad? Gitu. Nah, dan nilai-nilai itu kalau kita bilang hari ini mungkin jauh banget, kita nggak lihat di dunia sesering itu ya gitu. Tapi karena tidak banyak itulah, maka kita punya tanggung jawab untuk bikin itu ada. Gitu. Wow. Itu yang penting gitu. Luar biasa. Gimana Pak? Saya gimana Pak? Saya sudah bisa bergabung dengan ministry ini Pak. Iya, bisa gabung dengan Iya. Saya memproses nih Mbak Ina, memproseskan itu ya. Dari seorang Inaya Wahid itu, Putri Gus Dur itu, nilai-nilai Kristus. Kita semuanya itu kadang-kadang kan kita sebagai minoritas di Indonesia, walaupun kita nggak suka perkataan itu, tapi realitasnya memang ada. Dan perjuangan Gus Durian itu adalah perjuangan Kristus juga sih, untuk membela hak-hak manusia, ya, kehidupan manusia yang dilahirkan menurut rupa dan gambar daripada Allah sendiri kan, itu sebenarnya. Termasuk Mbak Ji sendiri, bagaimana anak-anak kecil, anak-anak punya kebutuhan khusus dilayani. Ini kalau di teman-teman yang di Jakarta, kalau Anda mampir ke Jakarta itu hubnya itu Anda bisa sana, ada Good Coffee, lalu Anda bisa ngelihat galeri, bahkan minggu-minggu ini sedang ada sebuah galeri ya, yang Anda akan terinspirasi sih. Kalau ini di Jakarta Anda bisa langsung beli, tapi karena nggak mungkin dibawa semua di sini, Anda bisa pajang itu, bisa menjadi galeri yang melebihi daripada Mona Lisa saja. Tapi ini galeri cerita daripada anak-anak yang akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia the next 20-30 years itu ya. Jadi ini satu tantangan yang perlu kita perjuangkan ya. Mbak Ji, Mbak Ina, kalau kita ngelihat langsung saja, boleh siapa aja, kan digambar-gemborkan di Indonesia mengalami bonus demografi, itu peranan 2030, 2045, ini Gen Z bahkan Gen Alpha akan memimpin di Indonesia. Bagaimana sih seorang Ji Sanjaya dan Mbak Ina melihat bonus demografi di Indonesia ini? Dari anak-anak dan juga remaja ya, mereka harus dikasih panggung gitu. Dikasih hak, anak dan remaja itu punya hak untuk bersuara gitu. Walaupun sekecil apapun, tapi kadang-kadang kan kita sebagai orang tua tuh egois ya. Kamu anak kecil tahu apa gitu. Padahal sebenarnya mereka tuh bisa kritis gitu. Nah sehingga untuk next the future mereka juga bisa mengkritisi gitu.
mengkritisi apapun gitu. Dan mereka juga bisa menjadi agen perubahan untuk nextnya. Gitu Pak. Nah dan sifat-sifat yang luhur, budi pekerti gitu. Sekarang kan udah agak kurang nih di satuan pendidikan ya khususnya gitu. Nah gimana caranya di satuan rumah keluarga itu juga bisa gitu. Toleransi, gotong royong itu ada kembali gitu. Kalau enggak dengan demografi yang tumbuh terus tapi ternyata anak-anak kita next generasi enggak ada budi pekerti, nggak ada toleransi gitu, malah membullying dan korban-korban kekerasan seksual makin banyak gitu. Mau jadi apa negara kita gitu? Iya. Itu sih Pak. Wah, jadi anak-anak muda perlu diberikan panggung lah ya untuk mereka bisa mengekspresikan diri mereka. Dan saya sangat kagum lah ada tagline, bukan tagline mungkin ya. Mbak Ji kemana-mana kan selalu dorongannya speak up gitu ya. Tahun lalu speak up untuk mereka yang mengalami pelecehan seksual. Sehingga kita speak up anti kekerasan seksual. Tahun ini speak up tentang apa? Bullying gitu ya. Speak up on bullying dan intolerance gitu. Wow. Mbak Ina gimana melihat bonus demografi di Indonesia ini Mbak? Iya, jadi gini, kalau bonus demografi gini, ini tuh kalau kita ngomongin bonus demografi Indonesia emas ya berarti ya 2045 itu waktunya singkat banget buat persiapan ke sana. Kita cuma punya waktu 19 tahun. Itu cepet banget. Kalau enggak kita akan jadi bencana demografi. Dan kita udah lihat dengan nyata negara-negara yang kemudian mengalami bencana demografi. Problemnya gini, hari ini kita mengalami banyak banget yang namanya krisis. Kita ngomongin climate crisis ya. Kita ngomongin soal dan climate crisis ini kemana-mana gitu. Hari ini ada setengah bagian dari Indonesia yang kekeringan, setengah bagian lagi kerendam air. Ini salah satu efek climate crisis gitu. Kita juga ngomongin gimana krisis pangan. Saya nggak tahu krisis pangan bisa terjadi apakah karena berasnya dipakai bansos semua atau gimana, saya nggak tahu. Tapi ada krisis pangan di situ. Itu ya. Dan ada krisis banyak banget, kita punya krisis kesehatan, krisis pendidikan gitu. Jadi banyak sekali. Dan masalahnya adalah krisis-krisis ini kalau kita nggak bisa ngadepinnya, kita sulit ngadepin si bonus demografi tadi gitu. Problemnya adalah si krisis-krisis ini dia nggak pilih-pilih, dia nggak bilang gini, misalnya heat wave gitu ya, kemarin kita ngalamin heat wave parah banget, Filipina aja berapa 60 lebih yang meninggal karena heat wave, dia kan nggak oh ini Jimuntoro nih, oh dia orang gereja, udah gak kena heat wave deh gitu. Heat wave-nya kan gak ngomong gitu, dia gak milih. Dia gak nanya agamamu apa, yang nanya kan cuma netizen kan. Ya. Terus, nah jadi kita gak punya jalan lain. Kalau kita bicara soal toleransi tadi Pak, kita butuh sesuatu yang jelas. Toleransi itu apa sih ukurannya? Maka saya cuma mau bilang toleransi nggak usah diomongin panjang-panjang Pak. Toleransi itu cuma satu, dilakuin. Dan ketika kita bicara bonus demografi, dilakuinnya gimana? Ya kolaborasi. Wow, oke. Itu aja. Kita punya banyak banget persoalan, ada kekerasan seksual, ada kemudian violence, ada banyak banget gitu. Dan kita nggak punya pilihan lain selain ngerjain itu, nyelesain itu bareng-bareng. Wow. Jadi penting jalani saja kolaborasi gitu. Mbak Ina kadang-kadang nih teman-teman Kristen gereja ini khawatir, nggak punya pengalaman, takut gimana kolaborasi nanti diterima atau enggak. Kadang-kadang kan mereka memang kuper ya, kurang pergaulan itu ya. Maunya ya mutar-muter hari Minggu di situ terus itu ya. Bisa memberikan arahan-arahan enggak atau khotbah singkat untuk mereka semuanya? Enggak apa-apa khotbah singkat. 2-3 menit aja, jangan panjang-panjang. Aduh, saya biasanya ngasih ini buat teman-teman muslim ya. Meskipun setelah itu saya dibully, udah nggak pakai kerudung ya kan. Terus udah gitu khotbah begitu lagi. Aduh ini ini beda server nih Pak. Takut juga nih, beda provider ini. Aduh.
Eh, Tapi gini, basically dari tadi kita kan dari kemarin saya yakin teman-teman semua pasti udah dengerin yang tadi gitu. Apa kita bicara soal nilai-nilai Kristus. Gak ada gunanya kalau kita hanya bicara itu di sini. Lalu kemudian dia harus berwujud sesuatu. Dan kenapa dari tadi saya bicara privilege? Karena itu jawabannya. Gunakan privilege Anda. Anda pasti semua punya privilege. Gunakan privilege Anda, kemudian kolaborasikan dengan yang lain yang berbeda. Semakin berbeda identitas kita, maka semakin besar kekuatannya. Karena punya semakin banyak point of view, punya semakin banyak kekuatan. Dan gak ada gunanya kita bicara para pemuka agama, gak ada gunanya kita bicara soal nilai-nilai ketuhanan kalau dia tidak muncul dalam kemanusiaan. Gak usah bicara surga neraka, sebelum kita nyampe surga di sana, bikin dunia jadi surga dulu. Itu saja, itu saja buat saya. Kalau di sinode kami, Mbak Ina ini sudah diangkat jadi PDP. Dahsyat loh teman-teman ya. Jadi kita nggak usah tunggu apa-apa, kolaborasi. Karena hanya di Indonesia yang mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Itu satu warisan yang harus kita pelihara. Itu dahsyat banget sih ya. Mbak Ci ada pandangan sendiri nggak kolaborasi ini apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya kalau kolaborasi tuh kita kalau mau yang simple aja, itu tuh dari lingkungan RT, RW gitu ya, ibu-ibu PKK gitu. Mulai dari yang bawah-bawah dulu lah gitu, maksudnya lingkungan komplek gitu. Itu bisa loh, maksudnya kita bersosialisasi gitu. Terus kalau misalnya ada informasi kasus-kasus dan butuh rujukan, kita bisa ke yayasan pulih dan lain sebagainya. Jadi membuka cakrawala untuk juga merangkul orang-orang sekitar yang memang mereka butuh gitu. Jadi sebenarnya kayak kita punya pintu kita tuh bisa dibuka dan itu bisa masuk siapa aja dan kita bisa membantu dari uluran tangan kita gitu. Wow. Yang gak semata-mata sebenarnya cuman mungkin uang gitu ya, tapi kan mental dan hak itu juga energi ya gitu. Tadi saya setuju banget sama yang Mbak Inaya, kolaborasi itu banyak bentuknya gitu. Jadi gak cuma ujung-ujungnya harus materi juga gitu, tapi kita memberikan informasi, mengajak, bersuara gitu. Itu juga bagian dari bentuk kolaborasi. Jadi pengalaman Mbak Ci kalau kita bicara tahun ini ya, tahun lalu kan pelecehan seksual, tapi tahun ini speak up untuk anti-bullying. Bisa ceritakan nggak apa yang terjadi di masyarakat kita, khususnya generasi muda tentang bullying sendiri ini? Nah itulah ya sikap mereka tuh sudah nggak kenal lagi namanya budi pekerti gitu. Mungkin di rumahnya juga nggak diajarin bagaimana misalnya mengucapkan terima kasih, bisa dibantu sama mbaknya. Misalnya mbak ambilin apa gitu, oh makasih ya mbak gitu. Atau apa aja gitu, misalnya ke siapapun lah gitu. Nah bullying ini juga terjadi ya memang karena banyak juga kasus yang orang tuanya juga mohon maaf misalnya bercerai atau tidak dilahirkan dengan semestinya dan lain sebagainya lah gitu. Nah itu yang sebenarnya menjadi problem kita, bagaimana next generasi selanjutnya itu budi pekerti juga perlu gitu diterapkan. Dan sikap toleransi antar umat beragama ataupun mungkin ada yang ateis dan lain sebagainya, kita tetap bahwa kita adalah satu darah ya Indonesia. Walau gimana pun Sabang sampai Merauke kita ini orang Indonesia gitu. Dan kita bersaudara gitu Pak. Mbak Ina kalau kita ngelihat sebagai seorang putri presiden gitu ya. Saya membaca lucu sekali waktu walaupun kita inginnya Gus Dur lebih lama lagi. Tapi ya kehendak
di atas berbeda ya. Tinggal di istana sama tinggal di Ciganjur beda lah itu ya. Ya kan? Kalau Ciganjur. enak di Ciganjur. Oh iyalah. Yang bener lah, enggak bener. Enggak. Iya, Hah? enakan Ciganjur lah. Yang bener. Iya, Ciganjur negara merdeka berdaulat. Apa Pak, mau pertanyaannya apa tadi Pak? Pak Jimmy sampai lupa jadinya nanya. Berarti ada pengalaman buruk tinggal di istana. Kok ngomong enak di Ciganjur gitu. Enggak, tapi saya gini, sebenarnya enggak, cuman istana. Nah, saya pernah dengar cerita katanya waktu jalan atau apa diusir pas pampres di istana ya. Iya, iya, ya ini kan susahnya yang nggak punya potongan anak presiden kan gini ya. Jadi mereka nggak percaya gitu. Jadi ya saya lagi main sepeda gitu ya. Saya lagi main sepeda saya di lagi istana. main sepeda di istana gitu ya. Lagian main sepeda di istana. Saya pakai sendal jepit lah biasa, pakai sendal jepit celana pendek gitu. Terus dimarahin sama penjaga. Ngapain di sini? Emang ini tempat bapak lo gitu kan? Oke. Saya juga bingung mau jawab gimana ya Pak ya. Gitu. Tapi satu cerita yang buat saya menarik ya Pak ya, buat istana itu. Seringkali orang yang masuk di istana dan kemudian berada di istana itu jadi suka lupa bahwa itu tuh sebenarnya bukan punya dia. Gitu. Suatu kali kami lebaran, itu lebaran pertama Gus Dur menjadi presiden. Lalu kemudian Gus Dur bilang kita open house, semua boleh datang. Benar-benar literally semuanya boleh datang. Jadi ini dari tukang sapu sampai menteri semuanya datang ya gitu. Sampai segala macam lah. Lalu kemudian pada saat mau datang tuh ada staf-staf istana tuh pada kasak kusuk gitu. Terus Gus Dur ngomong gini, apa sih dari tadi ini kenapa pintu gak dibuka-buka gitu. Terus mereka bilang, iya soalnya kami bingung Pak Presiden. Ini karpetnya masih baru gitu. Karpetnya masih baru istana gitu ya. Terus ternyata yang di depan itu ada tukang sampah, ada pemulung dan segala macam. Nanti kalau ini kan masih baru, nanti kotor diinjak-injak gitu. Ini mau digulung aja atau gimana? Terus bapak saya bilang gini, karpet itu ya yang beli mereka, punya uang mereka. Dari pajak mereka. Jadi itu milik mereka. Mereka mau injek-injek, mereka mau guling-guling di situ, mereka mau koprol di situ, terserah mereka. Harus dibuka biar mereka ngerasain milik mereka sendiri. Nah. Oke, wow. Ini yang kadang kita lupa. Bukan punya kita loh itu. Itu punya rakyat loh gitu. Jadi pada waktu, emangnya bapak lu waktu itu Mbak Ina gimana perasaannya jengkel enggak ini? Enggak saya ketawa. Saya ketawa aja karena saya juga bingung gimana mau jawabnya. Iya. Saya ketawa aja. Iya. Terus ya udah, terus sorenya ada, jadi kan terus ternyata ada beberapa penjaga lain yang lihat gitu. Terus pokoknya mungkin mereka lapor ya ke komandannya. Pokoknya sorenya tuh komandannya datang terus nanya, Mbak yang mana orangnya Mbak? Tunjuk aja, tunjuk gitu kan. Saya bilang, wah nggak tahu, saya nggak bisa bedain semuanya sama. Saya bilang. Jadi Mbak Ina sama Mbak Aji cocok lah ya, speak up dalam bentuk yang berbeda-beda. Mbak Aji dari kurator, dari seni art itu. Tapi Mbak Ina ini juga seorang artis loh, keren banget lah. Jadi proyek apa yang sedang dikerjakan saat ini Mbak Ina? Proyek yang sedang. Atau film atau? Baru selesai kemarin, tapi film serial pas untuk Ramadan ya. Tapi sekarang saya lagi ini Pak. Sama teman-teman Gus Durian, saya kebetulan lagi diminta oleh Kemendikbud untuk merefurbish museum Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari ini adalah pendiri NU, kakek buyut saya gitu ya, kakeknya Gus Dur. Dan narasi utamanya adalah hari ini gitu, tanpa ada seorang Hasyim Asy'ari yang notabene adalah penggerak dari Islam Nusantara. Apa jadinya Indonesia tanpa Islam Nusantara gitu. Nah, jadi itu intinya bahwa sebenarnya perlawanan terhadap kolonialisme pada saat itu, perlawanan pada ketidakadilan, bahwa Hasyim Asy'ari itu menggunakan nilai-nilai Islam itu sebagai perlawanan terhadap kolonialisme, perlawanan terhadap kekejaman, perlawanan terhadap ketidakadilan gitu. Jadi dan itu yang kemudian diturunkan kepada Wahid Hasyim, kakek saya, dan kemudian kepada Gus Dur ya, ayah saya. Jadi harapannya sih
kalau misalnya nanti teman-teman, Bapak Ibu ke Jombang gitu ya, main-main ke Jombang, ke makam Gus Dur gitu. Nah, ketemu teman-teman Gus Durian di sana. By the way, Pak Jimmy, teman-teman Gus Durian itu ini ya orang-orang yang percaya dengan nilai Gus Dur. Jadi mereka nggak melulu Muslim, tidak ada hubungannya. Banyak penggerak Gus Durian di daerah-daerah yang ada pendeta, ada pastor, ada teman-teman Buddhis dan segala macam gitu. Nah, nanti kalau misalnya sempat ke sana, kita punya satu program yang namanya Indonesia Rumah Bersama. Wow. Jadi programnya itu gimana kita kolaborasi dalam tingkat lokal di berbagai daerah, pakai nilai-nilai yang sebenarnya udah kita belajar dari Gus Dur dan dari Mbah Hashim gitu. Keren banget, luar biasa itu. Gimana Pak brandingnya? Gimana Berani. Pak? 2029 cocok nih Pak saya naik Pak. Cocok gitu. Saya kalau Mbak Ina naik dua hal pasti jadilah. Saya mau jadi tim sesnya lah. Iya. Naik pelaminan atau naik yang jelas naik gitu. Jadi yang kedua ya pastilah ya kita harus menegakkan dinasti Gus Durian lah ya. Enggak. Jadi Gus Dur enggak ada dinastinya. Saya tuh nggak berani Pak mau bilang enggak, saya takut ketula ya Pak ya. Saya takut nanti 15 tahun lagi tiba-tiba Bapak Ibu semua lihat baliho saya terus bilangnya, dulu aja ngomongnya nggak mau gitu. Saya nggak mau gitu juga, jadi kayak nggak berani saya. Iya. Mbak Ji ada pesan-pesan terakhir nggak untuk teman-teman ini bagaimana kita bisa speak up di dalam kapasitas mereka masing-masing? Jadi mudah-mudahan karena ini baru Road to Kids Binale yang diselenggarakan di Jakarta, saya sudah mendapatkan sinyal-sinyal dari beberapa wilayah di Nusantara, beberapa kota baik di Kalimantan Timur, Papua, Bandung dan sekitarnya. Tahun depan mudah-mudahan terjadi dan tolong diamini. Kita akan merayakan Kids Binale gitu dan mengangkat 3 dosa besar. Outputnya adalah pameran, mudah-mudahan tingkat nasional dan di beberapa kota atau daerah dan itu serempak gitu. Dan mudah-mudahan itu jadinya menggaungkan dan juga berdekatan dengan Hari Anak Nasional Indonesia. Jadi tahun ini speak up for what? Speak up untuk bullying dan intoleran. Tapi tahun depan kita tiga-tiganya dan Tiga-tiganya. seluruh anak dan remaja Indonesia. Jadi tidak mengkotakkan anak berkebutuhan khusus atau difabel. Jadi seluruh anak Indonesia dan mereka diberikan hak-haknya untuk bersuara walaupun bersuaranya itu melalui seni dan budaya. Gitu. Jadi mereka bisa membuat ilustrasi game, video, komik dan lain sebagainya dan mereka speak up gitu. Wow. Jadi seperti ini karya-karya salah satu seniman dari Yogyakarta, dia umurnya 71 tahun, Pak Wi. Di masa kecilnya dia sering disundut rokok, ditimpukin dan lain sebagainya. Tapi karena adiknya jurnalis gitu dan merangkul, adiknya berusaha untuk ya udah nih tiap hari dia harus apa sih gitu. Jadi tiap hari dia menggambar gitu. Dan ini karya lagi dipamerkan di Kreativita Indonesia sampai 10 Oktober. Jadi di sini bisa dilihat teman-teman, ibu bapak, di sini banyak yang mereka tuh meluapkan dengan nih menari Betawi, tapi yang satu difabel gitu. Terus ini ada stop bullying dan ini mereka berekspresi ya. Jadi kebebasan berekspresi anak-anak tuh jangan dibatesin gitu. Biarkan mereka meluapkannya gitu melalui apapun tarian dan lain-lain. Kira-kira seperti itu Pak. Gitu. Wow. Jadi semoga anak Indonesia bisa juga membanggakan kita di kancah dunia internasional. Terakhir nih Mbak Ina, The Overqualified Leftover Club. Itu buku apa? The Overqualified Leftover Club. Ini buku saya sama teman saya Margareta. Ini adalah cerita hidup kami berdua dan juga
beberapa teman perempuan yang lain gitu yang kami lihat kok ternyata nasibnya sama dan cerita-ceritanya sama. Jadi ini berdasarkan pengalaman kami dianggap sebagai leftover club karena belum menikah gitu ya. Meskipun leftover club kami overqualified tentu aja. Nah, ini struggle dan ini sebenarnya lebih melawan stigma yang lebih selalu melawan lebih melawan tekanan masyarakat yang seringkali kemudian akhirnya jadi menyebabkan banyak trauma, menyebabkan banyak problem sebenarnya gitu. Wow. Jadi ini buku perlu dibaca untuk semua para single gitu ya. Enggak harus single. Enggak harus single. Enggak harus single. Oke. Jadi khususnya untuk Leftover Club itu. Mungkin Mbak Ina ada pesan terakhir sebelum kita akhiri talk show kita? Saya boleh cerita sedikit enggak tentang boleh. Seseorang yang bernama Abdurrahman Wahid ini ya. Saya mau menceritakan tentang hari terakhir hidupnya Gus Dur. Jadi hari itu adalah hari Rabu tanggal 30 Desember 2009. Paginya semuanya baik-baik aja, katanya Gus Dur akan pulang dari rumah sakit, udah seminggu di rumah sakit, saya nemenin terus. Siang Gus Dur mengalami komplikasi, lalu kemudian dilakukan tindakan. Jam 7 malam saya datang bawa darah, karena Gus Dur mengalami banyak pendarahan gitu ya. Karena Gus Dur harus minum pengencer darah kan selama ini gitu, jadi mengalami banyak pendarahan. Lalu saya lihat ada Bapak Presiden di sana. Saya bingung, ngapain kok Presiden ada di situ? Ternyata kondisinya sudah urgent dan Gus Dur kemudian dinyatakan meninggal. Dalam waktu 1 jam setelah Presiden SBY mengumumkan meninggalnya Gus Dur, saat itu kami ada di RSCM, di lantai 5 dari ruang jantung terpadu. Nah di pusat jantung terpadu ini di lantai 5, tiba-tiba 1 jam setelah nggak nyampe 1 jam setelah pengumuman Gus Dur meninggal, pusat jantung terpadu itu dipenuhi oleh lautan manusia. Begitu banyak orang yang datang sampai kepala gedung itu bilang, kalian mesti pergi sekarang. Kami bilang nggak bisa karena kami masih nunggu kakak saya, karena kakak saya kan tinggal di Jogja dan dia sedang dalam perjalanan ke Jakarta. Mereka bilang nggak bisa, kalian harus pergi saat ini juga karena gedungnya bisa kolaps sewaktu-waktu karena terlalu banyak manusia. Akhirnya kami pulang. Pulang di rumah sudah penuh dengan lautan manusia, sepanjang malam ada begitu banyak manusia dari berbagai kelompok baik sendiri maupun bersama teman-temannya. Yang saya bahkan nggak tahu nih orang-orang siapa dari berbagai macam belahan Indonesia bahkan belahan dunia gitu. Besoknya sepanjang jalan dari rumah hingga ke pemakaman Gus Dur ada di Jombang. Saya melihat begitu banyak jajaran manusia berdiri untuk memberikan penghormatan terakhir pada Gus Dur. Saat pemakamannya saya nggak bisa berhenti melihat begitu banyak manusia. Sampai hari ini makamnya masih dikunjungi minimal 2.000 orang. Hingga hari ini. Saya nggak tahu pertanyaannya kemudian apa yang dilakukan seorang Gus Dur. Saya nggak yakin mereka semua datang karena Gus Dur adalah seorang presiden. Karena itu tidak terjadi di presiden-presiden yang lain. Saya nggak yakin mereka ini ibu-ibu pengajian yang datang pakai bak truk atau kemudian bahkan naik odong-odong, true story. Itu adalah orang-orang yang paham pemikiran Gus Dur tentang Islam di Timur misalnya. Enggak, atau soal demokrasi atau soal apapun. Tapi yang saya tahu mereka ini semua datang dari segala penjuru. Karena mereka merasakan apa yang dulu diberikan oleh Gus Dur. Yaitu cinta kasih. Dulu Gus Dur melihat ayahnya meninggal. Saat itu ayahnya Menteri Agama ya. Meninggal di sini di Boromeus. Sepanjang berkilo-kilometer sampai ke Jakarta semua orang berdiri di pinggir untuk memberikan penghormatan. Gus Dur yang saat itu umurnya 13 tahun bilang, saya juga mau begitu, dicintai begitu banyak orang pada saat meninggal.
Gus Dur nggak tahu bahwa ketika beliau meninggal, beliau mengalami 10 kali lipat atau 100 kali lipat dari apa yang dialami oleh ayahnya. Tapi dia tahu ketika dia bilang, saya ingin dicintai oleh begitu banyak orang, maka konsekuensinya hanya satu. Itu hanya bisa didapatkan ketika dia mencintai orang lain sebanyak-banyaknya lebih dulu. Wow, luar biasa. Gus Dur bukan orang yang selalu ngasih jawaban, Pak Jimmy. Pintu rumahnya memang selalu kebuka untuk siapapun. Beliau nggak selalu bisa ngasih jawaban, beliau nggak bisa selalu bisa ngasih uang atau apapun. Tapi satu hal yang saya pelajari dari ayah saya adalah he's always there for them. He's That's always right. there. Itu aja, Pak Jimmy. Thank you for telling story, Mbak Ina. Jadi pesan sekali, satu cerita untuk Indonesia mengajak kita sederhana sekali mewujudkan kasih Kristus lewat cinta kasih untuk sesama manusia. Dan hari ini kita akan akhiri show ini dengan sebuah komitmen, dengan sebuah deklarasi ini Mbak Ina, Mbak Cian, kita dukung untuk bersama-sama speak up. Speak up terhadap intoleransi, speak up terhadap bullying, speak up tentang demokrasi di Indonesia. Anda harus memegang pena yang Tuhan berikan untuk mengukir Indonesia. Bapak-bapak, ini karena warna-warni kita kan beragam, jadi kita harus menyatukan hati dan kita berikrar bahwa mari kita menjadi agen perubahan untuk Indonesia. Mari menjadi agen perubahan untuk speak up isu kekerasan seksual, perundungan dan juga intoleran. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk tamu-tamu kita, Mbak Inayah Wahid, Ci Sanjaya, sukses senantiasa.